masih bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah ENA Group yang pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Helmi Jatnika dengan tema Kitab Nasoihul Ibad. Hari ini 25 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 5 Juni 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung atau siapa dari ini yang akan sampaikan oleh Ustadz Helmi Jatnika. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fadilatul Mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, para mustami'in, para mustami'at yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita baca umur kitab suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada malam hari ini berada dalam keadaan yang kurang sehat. Ta'ala angkat penyakitnya yang bagi yang kurang sehat, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya dari segala wabah dan segala mara bahaya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bersama-sama kita bertolabul ilmi. Walaupun kita dekat di mata, sayangnya kita jauh di kaki, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita bertolabul ilmi. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dalam barisan Rasulullah Sallallahu. Rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Nasoihul Ibad karangan seorang ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang merupakan guru dari para alim ulama di Indonesia. Jadi ternyata kalau seandainya kita runtut sanad keilmuan khususnya pesantren-pesantren di Jawa, para jamaah rahimahumullah, itu semuanya minimal ada 2 jalur besar sepengetahuan saya ketika saya silaturahmi dengan kiai-kiai. Jawa Tengah, Jawa Timur itu mengarahnya ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ke Syekh Mahfud At-Turmusi, baru kemudian ke atasnya. Sedangkan dari Banten, dari Jawa Barat, itu jamaah rahimahullah ngerucutnya ke Ciharas khas Banten, lalu sama nanti ngerucutnya di Syekh Nawawi Indonesia dulunya belajar dari Syekh Nawawi ketika beliau berada di kota Mekah Mukarramah. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini wafat dikuburkan di Ma'la. Ya, jadi kalau kita ingat, kalau ziarah kita sebelum pulang ke hotel itu kita akan lewati Ma'la. Nah, dikuburkan di situ termasuk ulama yang kita baca kitabnya sekarang ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa bihi ilahi qala wal maqalatu sadisata asyrata. Maqalah ke-16. Qila dikatakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu nafsu. Nafsu ini kata para ahli ulama tusiru akan menjadikan al-muluka raja-raja
Itu para jamaah rahimahullah bahayanya nafsu. Orang yang mulia jadi hina. Tapi was-sabru, ya, bahkan fa inna man ahabba syai'an fa inna, maka sesungguhnya man barang siapa ahabba yang mencintai syai'an akan sesuatu, fahuwa abduhu, dia akan menjadi hamba. Itulah para wasabru, sedangkan sabar yusiru itu akan menjadikan al-abid, hamba sahaya, mulukan, jadi raja. Itulah apabila sabar. Tapi sabar ini jamaah rahimahullah kalimat yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Sampai-sampai ketika ada seorang ibu yang nangis di kuburan. Rasulullah kepada ibu tersebut, isbiri, sabar. Ibu tersebut tidak sadar bahwa yang bicara itu Rasulullah SAW. Dia nengok sambil berkata, alaika anni, pergi sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau enggak merasakan apa yang saya rasakan. Itu para jemaah. Rasulullah kemudian pergi, para sahabat kasih tahu ke orang tersebut. Untuk sabar itu Rasulullah. Si ibu ini malu ngejar Rasulullah SAW. Kemudian begitu sampai pada Rasulullah katakan as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu adanya di pukulan yang pertama, dihentakan yang pertama. Nah, dengan sabar ini justru hamba sahaya akan menjadi raja. Ala taro, cobalah lihat. Ila qissati Sayyidina Al-Karim, Ibnul Karim. Lihatlah pada kisah seorang mulia. Anak dari orang yang mulia. Cucu dari orang yang mulia. Cicit dari orang yang mulia. Siapa ini? Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini seorang nabi yang mulia. Bapaknya seorang nabi yang mulia, Yakub. Di atas kakek itu apa sih Mas Nisa? Buyut ya. Buyutnya seorang nabi yang mulia, Ibrahim alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini jamaah rahimakumullah sabar dalam menghadapi segala cobaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Yusuf yang dulunya hamba sahaya menjadi raja. Kita tahu para jamaah rahimakumullah kisah yang paling Bapak Ibu, kita akan temukan kisah Nabi Musa di beberapa ayat, di beberapa surat dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah kita temukan tentang Nabi Musa dengan orang dengan orang Bani Israel. Nanti ketika kita baca surat Toha, kita akan ketemu lagi Nabi Musa dengan Firaun. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam Allah jelaskan detil satu surat namanya surat Yusuf. Dari mulai Nabi Yusuf alaihissalam ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapakku, saya bermimpi semalam. Mimpinya para nabi beda dengan mimpi kita tentunya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat ada 11 bintang matahari. Wal qamara ditambah dengan bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka ini sujud kepada diriku. Ya rahimakumullah, anaknya ngomong begitu, Nabi Yakub langsung berkata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf, cerita ini, mimpi ini jangan kau kisahkan.
Para jamaah rahimahumullah, lama kelamaan ternyata ketahuan saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa bahwa dianya itu dinomorduakan oleh bapaknya. Kata saudara Nabi Yusuf kumpul, jadi Nabi Yusuf itu punya saudara 11. Satu orang yang sebapak dengan seibu. Itu namanya Benyamin. Ini Benyamin ini bapak. Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Israel ini punya anak 12. Satu Ruwaibil, Syam'un, Lawa, Yahuda, Zabalun, Yashjar, dan Naftali, Jad, Asyar, Yusuf, Benyamin. Itu nama-nama anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Raja Baru. Nah, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang sebapak dengan Nabi Yusuf ini kumpul. Lalu mereka berkata, La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbah. La Yusuf, sungguh Yusuf. Di sini ada kata-kata la. Dalam bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, la itu tidak semuanya berarti tidak. La yang berarti tidak itu kalau lam alifnya panjang. La. Nah itu berarti tidak. Makhluk tidak pakai alif sehingga tidak dipanjangkan. Makanya hati-hati di dalam baca Al-Quran, salah panjang pendeknya bisa mengakibatkan salah makna. Itu jawab makum. Kalau la itu artinya tidak ataupun jangan. Tapi la Yusuf ini lamnya taukid namanya. Lam bermakna stresi. La Yusuf, sungguh Yusuf, wa akhuhu dan saudaranya Yusuf, yaitu Benyamin. Ahabbu ila abina minna, itu lebih dicintai oleh bapakku, bapak kami dibandingkan kita. Wa nahnu usbah, kita dapat sisanya doang. Usbah itu sisa. Makanya dalam ilmu faraid ada namanya asobah. Asobah itu jamaah rahimahullah, ahli waris yang mengambil sisa harta. Ya, ada ashabul furud yang mempunyai bagian-bagian, anak perempuan dapat bagian sekian, anak saudara-saudara. Usbah, ada asobah. Asobah itu sisa. Sisa ini kadang banyak, kadang sedikit. Namanya juga sisa. Wa nahnu usbah, kita ini cinta nak bapak kita ini kepada kita, cinta bapak Yakub kepada kita ini cuma sisa dari cinta mereka dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka sepakat. Uqtulu Yusufa. Bunuh tuh Yusuf. Awit rohu. Ulakum wajhu abikum. Atau buang di satu tempat di mana bapak kita tidak akan pernah menemukannya. Mereka bersepakat, 12 orang ini, 10 orang ini bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tiba-tiba ada yang ngacung satu orang. Qala qailum minhum. Satu orang berkata. Yang berkata itu namanya Yahuda. Yahuda ini nantilah muncul kalimat Yahudi. Qala qailum minhum. Saudara Yusuf ini ada yang ngacung. La taqtulu Yusuf, jangan dibunuh nah Yusuf tuh. Wa alquhu fi ghayabatil jub, mendingan kita masukin aja ke lubang, masukin aja ke sumur. Ya taqid ba'du sayyarah, ya siapa tahu nanti ditemukan oleh orang oleh orang yang jalan itu para jemaah. Sepakatlah mereka untuk melakukan untuk dibawa oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini jamaah rahimakumullah itu merayu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merayu. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan, tapi sebelum mereka berangkat, Nabi Yakub berkata pada anak-anaknya, khususnya pada Ruwaibil, karena Ruwaibil anak yang pertama. Ya Ruwaibil, kata Nabi, wa ta'lamu ya bani syafaqati alaihi.
Dan anak-anakku tahu bahwa aku tuh sangat mencintai Yusuf alaihissalam. Fa'in ja'a, kalau nanti Yusuf di jalanan lapar, fa'at imhu, kasih makan. Wa in atosha, kasih minum. Wa in a'ya fa'ahmilhu, kalau seandainya nanti dia keberatan, bawa. Nah, saudara-saudaranya mengatakan sanggup, dan Nabi Yusuf yang masih kecil, Nabi Yusuf yang masih kecil ini langsung dipangku oleh kakak-kakaknya. Di depan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf ini tidak pernah nginjek tanah. Semuanya dipangku. Dari satu kakak ke kakak yang lain, satu kakak ke kakak yang lain, satu kakak ke kakak yang lain. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mengantarkan beberapa kilo anhum, tatkala Nabi Yakub sudah kembali dan dikira-kira Nabi Yakub tidak bisa melihat lagi, Nabi Yusuf yang sedang dipangku ini dibanting ke tanah oleh kakak. Nabi Yusuf kaget, kok kakak saya begini, ngebanting saya. Faltaja ila akhar. Nabi Yusuf datang ke kakak yang lainnya. Di kakak yang lain pun juga Wabil itu yang diwasiati oleh Yakub untuk menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, ya Ruwaibil, anta akbaru ikhwati, wahai Ruwaibil, engkau itu saudaraku yang tertua. Wal khalifatu min ba'di walidi alayya, dan nanti kalau bapak aku meninggal dunia, engkau yang akan menggantikan. Wa aqrabul ikhwati ilayya, engkau tuh dekat dengan aku. Farhamni warham du'fi. Tapi mohon maaf, Ruwaibil ini bukannya menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam, tapi falaqamahulat matan syadidatan, oleh Ruwaibil Nabi Yusuf dipukul. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam megang tangannya saudaranya Yahuda. Ya, begitu megang tangannya Yahuda, Nabi Yusuf alaihissalam wahadasati sini, wahai Yahuda kakakku, tolong saya masih kecil, sayangi saya, warham qalba abika Yaqub. Para jamaah rahimakumullah, Yahuda digitukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, hatinya lemah. Lalu ngomong ke kakak-kakak, ke saudara-saudaranya, ya ikhwatah, inna qatlan nafsil lati harramallahu yang tanpa berdosa ini adalah dosa yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faruddu hadas sabi, balikin anak ini ila abihi, ke bapaknya. Enggak usah diginiin, balikin aja. Lalu kata Yahuda, kita janji kalau kita balikin anak ini, kami tak akan pernah ngomong bahwa engkau sudah memperlakukan Yusuf seperti ini. Yahuda yang lainnya, kakak-kakak Nabi Yusuf yang lainnya ngambek. Ya, lalu berkata, jamaah rahimakumullah, kamu ini mencoba untuk cari muka bapak. Debat, akhirnya Yahuda kalah, setujulah untuk tidak dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur. Nah, jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua jadi masukkan ke dalam sumur, tolong gitu kan. Tapi maaf, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar ke ke sumur, itu Nabi Yakub alaihissalam nggak teriak-teriak, tolong. Tapi membaca satu doa. Doa ini didengar oleh malaikat. Nah, malaikat itu bingung. Kata malaikat ketika mendengar doa Nabi Yusuf alaihissalam, as-sautus sobi. Ini suara kayaknya suara anak kecil. Wa doaun Nabi.
Tapi doanya ini isinya seperti doanya Nabi. Padahal suaranya suara anak kecil. Ini malaikat ketika mendengar doa Nabi Yusuf alaihissalam. Apa nih doa Nabi Yusuf alaihissalam yang menunjukkan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam sumur? Nabi Yusuf di sumur tersebut tidak teriak tolong, tidak teriak kalimat-kalimat yang lain, tapi Nabi Yusuf berkata, Allah sahiba kulli wahid, ya malja'a kulli khaif, ya kashifa kulli kurbah, ya alima kulli najwa, ya muntaha kulli syakwa, ya hadira sirri kulli mala, ya hayyu ya qayyum, as'aluka an taqdhifa raja'aka fi qalbi hatta la yakuna li hammun wala syughlun ghairak wa anta ja'al wa makhraja. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar ke dalam ketika berada di dalam sumur. Allahumma ya Allah, ya mu'nisa kulli gharib. Engkau yang menghibur orang-orang yang asing, yang terasingkan. Ya sahiba kulli wahid, engkau yang menemani setiap orang yang sedang engkau tempat berlindung orang-orang yang ketakutan. Ya kan bagi orang-orang yang kesusahan. Ya alima kulli najwa, engkau yang mengetahui setiap orang-orang yang setiap bisikan. Ya muntaha kulli syakwa, engkaulah ujung tempat mengadu. Ya hadira sirri kulli mala, engkau yang hadir ketika aku dalam kesendirian. Ya as'aluka, aku mohon kepada engkau ya Allah, antak zifa, untuk meletakkan roja'aka, harapan kepada engkau, fi qalbi, dalam hatiku, hatta la yakuna li hammun, sehingga aku tidak punya keinginan, wala syughlun, dan tidak ada kesibukan, ghairaka, kecuali hanya padamu. Inilah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Farja, dan ya Allah, berikanlah kepada aku jalan keluar dari urusanku ini. Itulah doa Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur. Masya Allah, tabarakallah. Ya, beda dengan kita. Kalau kita dalam keadaan Nabi Yusuf pasti teriak-teriak tolong, tolong, tolong. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam yang berdoa dengan doa tersebut, sehingga dia hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya sabar. Sabar ini para jamaah rahimahullah, mohon maaf, tidak ada batasnya. Bahkan tidak sampai di situ saja. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam ini jamaah rahimahullah difitnah oleh orang yang mencintainya. Itulah Zulaikha ini adalah orang yang mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dikatakan tadi, man ahabba syai'an sara lahu abdan. Siapa yang mencintai sesuatu, dia sangat mencintai Nabi Yusuf, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan cinta Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, rahimahullah, Nabi Yusuf itu makhluk yang sangat ganteng. Tapi gantengan Nabi Muhammad SAW. Lalu gimana bedanya ganteng Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Yusuf, gantengnya itu membuat orang-orang kegantengannya itu tak bisa digambarkan. Mengapa? Karena haibah. Haibah itu apa sih? Wibawa. Jadi setiap orang yang melihat wajah Rasulullah SAW, dia akan tertunduk. Tak mampu menatap wajah Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan oleh para sahabat. Nabi Yusuf alaihissalam secara fisik, ya, seorang ulama besar di Mekah, Al Muhammad Insan Kamil,
Muhammad manusia sempurna. Imam Rimakul yang meriwayatkan bahwa setelah orang sahabat yang bisa menggambarkan bagaimana fisik Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat yang bertemu Rasulullah sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Rasul, tak ada sahabat yang mampu mendeskripsikan bagaimana fisik Rasulullah, wabil khusus wajah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena begitu melihat wajah Nabi, seluruhnya nunduk. Kenapa nunduk? Karena haibah. Itulah bedanya kegantengan Nabi Yusuf dengan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itulah. Tuh, Nabi Yusuf alaihissalam kesabarannya sehingga doanya jemaah rahimahumullah ternyata di dalam gua tidak teriak-teriak minta sesuatu tapi berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Doa inilah yang menjadikan malaikat itu kaget. Ya, dalam tanda kutip kaget itu ya. Sehingga berkata, as-saut sautus sabi wa doa nabi. Ini suaranya suara anak kecil. Tapi isi doanya kok doa Nabi. Kisahnya Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja di Mesir. Itulah yang menjadikan pertama kali Bani Israel menguasai Mesir. Sayang sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam karena merasa di atas, akhirnya Bani Israel semena-mena. Nah, karena semena-mena, Raja Mesir setelah Nabi Yusuf alaihissalam, khususnya Ramses II, akhirnya menindas Bani Israel dan yang akhirnya kalau Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Makalah yang ke-17. Qila dikatakan oleh para alim ulama sufi. Tuba beruntunglah liman bagi orang karena yang ada akluhu akal orang tersebut. Hawahu sedangkan nafsunya asiron jadi terbelenggu. Itu ya, bagi orang kana yang ada hawahu nafsunya amiron jadi pemimpin. Sedangkan wa aqluhu akalnya asiron yang ditawan. Kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa tubuh kita ini bagaikan sebuah bentuk pemerintahan. Ada raja, ada perdana menteri, kemudian ada hulu balang dan yang lainnya. Rajanya siapa? Rajanya itu akal hati. Perdana menterinya siapa? Perdana menterinya harusnya otak, akal, akalnya. Tangan ini adalah bawahan semua. Kekuatan utama itu di hati. Akal kemudian melakukan proses Perdana Menteri yang menghormati ya, karena seringkali Perdana Menteri ini yang menjalankan pemerintahan, sedangkan raja ini merupakan simbolnya. Tapi maaf, kekuasaan raja ini sangat absolut. Sayangnya ternyata seringkali ini raja tidak bisa bergerak akan pernah bisa bohong. Tapi sayang ternyata hati tak mampu menahan mulut untuk berbohong. Hati tak mampu menahan tangan untuk nyolong. Mengapa sebabnya? Karena hati tak mampu menggerakkan akal untuk menjadi Perdana Menteri yang mengatur segalanya. Justru yang menjadi Perdana Menterinya adalah nafsu. Nah, kalau sudah nafsu yang jadi Perdana Menteri, ulama, wailun, rusaklah
halaka ataupun hancurlah kalau seandainya orang akalnya tidak menjadi raja, tidak menjadi pemimpin, justru hawa nafsunya yang jadi menjaga untuk menahan untuk mengatur nafsu ini. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita puasa kemarin. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Wal maqalatu saminata asyrata. Maqalah yang ke-18. Qila dikatakan oleh para alim ulama. Man barang siapa taraka dzunuba yang meninggalkan dosa-dosa. Raqqa qalbuhu, hatinya itu akan lembut. Ya. Kalau hati lembut, fayaqbalun nasihata, maka gampang mendapatkan nasihat. Wa yakhsha'u laha, dan mudah untuk khusyuk. Jadi mohon maaf jamaah rahimakumullah, yang menjadikan hati keras ini adalah dosa. Dosa kecil ini ketika dianggap remeh akan menjadi batu. Fa inna saghaira dzunub tajurru ala kabairiha. Kalau orang sudah berani melakukan dosa kecil, maka siap-siaplah dia untuk menggampang melaksanakan dosa yang besar. Kalau sudah melaksanakan dosa besar sekali, ya, maka dosa kata begajul, kata preman-preman yang pernah ngebunuh orang, ngebunuh pertama kali, ngerasa bersalah. Rasa bersalah, nyesel. Ngebunuh kedua kali, sudah mulai berkurang penyesalannya. Ngebunuh 3 kali, seperti ngebunuh kucing biasa. Itu berarti hatinya sudah keras. Oleh karena itu, kata para ahli ulama, siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu. Siapa tarokal haram, yang meninggalkan barang haram. Fil mat'umi, dalam yang dimakan, wal malbusi, ataupun yang dipakai. Ya ma'rimakumullah, haram ini ada 2 macam. Ada haramun li dzatihi, haramun li aridin. Haramun li dzatihi karena haram zatnya. Kayak babi, ma'rimakumullah. Itu haram zatnya. Bukan haram yang lain, karena zatnya yang haram. Tapi ada haramun li aridin. Para jamaah rahimakumullah, kita makan nasi, halal apa haram? Halal. Pakai rendang, halal. Pakai sayuran, halal. Tapi ketika uangnya hasil nyolong, itu jadi haram. Haramnya bukan zat nasinya, tapi li'aridin, karena ada yang lainnya. Nah, siapa yang meninggalkan barang yang haram, haram secara zat maupun secara arid, secara hal yang lain, ya cara menggapainya, memakan barang yang halal, soffat fikratuhu, maka pikirannya akan bersih. Karena pikirannya bersih, ala masnu'atillahi dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Pikirannya akan bersih dalam memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kenapa sih kadang-kadang kita sulit mentafakuri ciptaan Allah yang masuk ke mulut, yang ada dalam perut? Inilah yang akan mengakibatkan pikiran jadi kusut. Ya, makanya Al-Quran mengingatkan fal yanzuril insanu ila ta'amihi, hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Para jamaah rahimakumullah, itu Bapak Ibu, ya, bisanya makanan haram jamaah rahimakumullah mulai ditinggalkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari barang-barang yang haram, sehingga pikiran kita bisa bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keimanan kita. Itu jamaah rahimakumullah. Karena ternyata tidak cukup zikir, tapi harus dibarengi dengan tafakur. Makanya Al-Qur'an katakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan junubihim,
Kemudian ditambahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah tadi sore di sekitar Pamulang itu Allah kirimkan hujan. Difikirin, ya Allah, kenapa sih tadi hujan itu bukan uang? Kalau hujan duit, Mas Reza, seneng saya. Orang-orang Pamulang seneng rasanya. Aduh, apalagi dalam kondisi kayak begini gitu kan, ekonomi susah. Ya Allah, kalau hujannya uang, seneng rasanya. Tiba-tiba pas tadi hujan, saya di masjid ngelihat ada kodok yang lompat. Cut! Seakan-akan kodok itu berkata, Helmi, kalau seandainya hujan itu duit, yang seneng ente, yang seneng manusia. Kami kodok sedih. Kenapa? Karena kami butuh air. Kata pohon mangga di depan masjid tadi bergoyang-goyang. Tuh manusia mah tidak pernah mikirin ini yang gede model kayak begini, padahal yang berbuah itu pohon mangga yang gede, bukan yang di pot. Yang mikirin Allah, enak aja, egois. Nah, itulah jamaah rahimahullah, Masya Allah. Ternyata apapun yang Allah berikan, ma khalaqta hadza batila. Nah, inilah bertafakur tiap hari ini akan menambah rasa keimanan. Jamaah rahimahullah. Nah, syaratnya bisa bertafakur ini, cobalah meninggalkan harta-harta yang haram. Terakhir, para jamaah rahimahullah, wal maqala uhiya ila ba'dil anbiya, diwahyukan kepada sebagian para nabi. Jadi nabi ini banyak, ada 124.000 nabi ya rahimahullah. Minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada yang Allah kisahkan kepada kita, itulah 25 nabi. Ada juga yang tidak dikisahkan, lebih banyak lagi para jemaah. Makanya di Yerusalem kita akan lihat ada bekas petilasan Nabi Syam'un, Yusa. Ya, Nabi Yusa ini jamaah rahimahullah kalau bahasa Latinnya Joshua. Joshua itu Nabi Yusa. Yusa ini apa wahyu Allah pada para nabi? Ati'ni fima amartuk. Ati'ni, taatlah kepada aku, fima amartuk, dalam apa-apa yang aku perintahkan kepada aku. Wala taksini fima nasahtuk, jangan bermaksiat kepadaku tentang apa-apa yang aku larang. Itulah para jamaah rahimahullah, kita beruntung jadi umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan jauh kepada umat Rasulullah SAW. Mas Reza, mohon maaf, ya. Nabi Musa punya kaum. Kaum Nabi Musa ini, kalau mereka mau bertaubat, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalau kaum Nabi Musa ingin bertaubat, taubat yang bisa diterima oleh Allah, satu syaratnya, faqtulu anfusakum, mereka harus bunuh diri. Coba bayangkan, kaum Nabi Musa itu kalau mau taubatnya diterima, syaratnya bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimahullah hapus syariat ini, memudahkan pada umat Rasulullah SAW. Ya, kalau mau taubat cukup istighfar, minta ampunan, nyesel, kemudian janji tidak akan pernah melakukan lagi, beres. Umat terdahulu, mohon maaf, berat. Beratnya itu apa? Ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali di tempat. Rasulullah SAW, umatnya diberikan kemudahan. Apa kata Rasulullah? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah dijadikan bagi aku, kata Rasulullah, bumi ini masjid dan tempat sujud wa tahuran, dan suci. Salat dimanapun juga boleh, ibadah dimanapun juga boleh. Kemudahan yang Allah berikan pada umat Rasulullah SAW. Dulu umat-umat sebelum Rasulullah SAW, kalau baju terkena najis, maka baju ini tidak akan suci
Kalau walaupun itu najis dihilangkan kemudian dicuci. Gimana caranya? Yang kena najis ini umat-umat terdahulu harus digunting baru suci. Tapi umat Rasulullah SAW Allah berikan kemudahan. Kemudahannya apa? Pakai air suci. Umat-umat terdahulu kalau seandainya mau wudhu, ya umat terdahulu juga sholat yang mau wudhu, kemudian gak ada air, maka tidak sungguh air. Jadi umat-umat terdahulu berat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan pada umat Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu, mohon maaf, ketika berbuat dosa, langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azabnya. Umat Nabi Nuh alaihissalam, ketika tidak mau sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh munajat, Rabbila tadzal al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab engkau hai Muhammad, wa anta fihim, selama engkau masih ada di situ. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab kaum Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah SAW, selama mereka masih beristighfar. Itulah para jamaah makhluk kelebihan umat Rasulullah SAW. Karena itu, taatlah kepada Allah tentang apa yang diperintahkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan jangan maksiat terhadap apa yang Allah larang. Itulah jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Itulah beberapa makalah yang kita kutip dari kitab Nasaihul Ibad karangan ulama pekarangan Nasaihul Ibad al-Munabbihat fil Istidad di Yaumil Ma'ad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Helmi atas tausiahnya pada kesempatan malam ini. Baik, langsung saja kita buka sesi selanjutnya, sesi tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan bisa juga di luar tema yang disampaikan. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Haji Agus nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa harta haram dapat mengganggu kekhusyuan hati kita. Mohon penjelasan bagaimana cara mensucikan harta subhat atau haram tersebut, dan jika disedekahkan ke fakir miskin atau anak yatim, apakah hati fakir miskin atau anak yatim tersebut bisa terkotori? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, mana bata minal haram fannaru aula bihi. Apa yang tumbuh dari daging ini, dari harta haram, maka siaplah neraka itu lebih utama untuk mendapatkan harta haram tersebut. Untuk apa daging tersebut. Itu makanya para alim ulama itu sangat hati-hati haram yang syubhat aja dihindari. Itu para jemaah rahimakumullah. Saya teringat jemaah rahimakumullah ada seorang ulama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Pasuruan, di Masjid Agung Pasuruan itu ada seorang ulama besar namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Yang para alim ulama katakan dulu beliau ini merupakan wali min auliyaillah. Kesaksian dari si orang-orang yang pernah hidup bersama. Mohon maaf dulu zaman pesantren dulu, ya saya pernah masih ngalamin itu di kobong itu kita masak sendiri. Ya, pakai apa namanya?
kayu bakar. Nah, para jamaah rahimakumullah, Kiai Hamid ini saking hati-hatinya. Kalau dia akan masak, kayu bakar yang masih ada sisanya itu dia bersihkan terlebih dahulu. Kenapa sebabnya? Karena dia ingin bahwa masakan ini betul-betul halal. Ini kompor, kemudian ditunggu, kemudian ada batang-batang apa? Suluh itu apa sih? Suluh itu kayu bakar yang masih nyala. Bisa jadi itu bekas orang, bisa jadi orang itu tidak ridho. Makanya dia bersihkan terlebih dahulu para jamaah rahimakumullah, baru kemudian dia masak. Saking hati-hatinya takut ada yang subhat di situ. Itulah para jamaah rahimakumullah. Kenapa sebabnya? Salah satunya harta haram itu akan menjadikan hati keras sehingga berat untuk khusyuk. Kenapa? Karena ada sesuatu yang haram di dalam darah. Lalu bagaimana cara membersihkannya para jamaah rahimakumullah? Bersihkan harta haram ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Syekhul Azhar yang cukup terkenal namanya Syekh Zadul Haq. Syekh Zadul Haq ini jamaah rahimakumullah satu lembaga pendidikan, khususnya universitas yang kekayaannya lebih besar dibandingkan negara Mesir. Itu nerima wakaf. Jadi wakafnya itu banyak sekali. Tiba-tiba jamaah rahimakumullah ada seorang mantan pejabat yang mewakafkan hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Yang mewakafkan ini terkenal dia tukang korupsi. Tapi dia wakafkan tuh hartanya. Itu jamaah rahimakumullah. Dia wakafkan. Ini ya, uang yang dia sedekahkan ini jamaah rahimakumullah, ya, itu ternyata digunakan oleh Syekhul Azhar karena dia tahu bahwa orang ini muttaham itu disinyalir banyak korupsinya. Dia pakai untuk bikin toilet sebanyak mungkin. Jadi wakaf diterima, sedekah diterima, maslahat untuk maslahat umat, tapi untuk toilet semuanya. Jadi kalau kita mendapatkan ada perasaan harta-harta yang haram, yang rahimahullah, ya itu gunakanlah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, itu cara membersihkannya seperti demikian. Jangan dimakan, tapi gunakan untuk kemaslahatan umat. Itu jemaah rahimahullah cara membersihkan hal tersebut. Ya, lalu bagaimana? Ya, sedekah ini jamaah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah suci dan Allah tidak akan terima kecuali yang suci juga. Bahkan jamaah rahimakumullah, Allah katakan di penjelasan tentang Qabil dan Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu yang menerima ketakwaan yang didapatkan dengan ketakwaan. Usahakan dari harta yang halal yang itu para jamaah rahimakumullah di situ. Jadi harta haram ini salah satu implikasinya adalah menjadikan hati keras sehingga berat sekali untuk khusyuk. Jadi kalau Bapak Ibu berat untuk khusyuk, banyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang pernah melakukan sesuatu yang haram dan memakan yang haram. Allah. Bentar lagi tadi kayaknya Cep. Ya, ada dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum ya. Pak Ustadz. Saya mau tanya, kadang kita berdoa langsung diijabah Allah, tapi lebih banyak lama baru dikabulkan. Itu kenapa tuh Pak Ustadz? Baik. Ada dua tuh ya? Ya, satu lagi bagaimana kalau kita mau kurban untuk orang tua kita ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, inilah salah satu khususiat umat Rasulullah SAW. Bahwa setiap umat Rasulullah diperintahkan untuk doa, lalu Allah menjamin doanya akan dikabulkan.
Kalau umat-umat terdahulu yang dikabulkan itu doa nabinya. Makanya teks ayat-ayat sebelum Al-Quran, ud'uni astajib laka. Wahai Nabi, doalah. Doa kamu akan saya jawab. Astajib lakum, doa kalian akan kami kabulkan. Nah, doa ini ya rahimakumullah, ada yang Allah langsung bayar kontak untuk memberikan keyakinan. Untuk memberikan keyakinan. Nah, kadang kan dibayar kontak itu untuk memberikan keyakinan ya rahimakumullah. Yang kedua, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Bukan Allah tidak kabulkan, Allah mengabulkannya dengan yang lain. Kenapa? Asa tuhibbu syai'an, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal yang kita cintai, yang kita inginkan itu nggak baik. Allah yang Maha tahu. Ketika doa tidak dikabulkan, bukan Allah tidak kabulkan, tapi Allah ingin mengganti yang lebih baik. Ketika Allah kabulkan langsung, itulah memberikan keyakinan bahwa Allah itu sami'ud doa, Allah itu Maha mendengar gerakan hati kita aja. Bahkan mohon maaf Pak, karena kita ini kadang-kadang doa sudah dikabulkan juga tidak sadar bahwa doa sudah dikabulkan. Saya kira kita tidak pernah kekurangan oksigen. Kita tidak pernah kekurangan makanan. Kita tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan. Berarti Allah berikan rezeki kepada kita semua. Itu para jemaah. Nah, doa amalnya nggak baik, tapi dikabulkan terus, ini namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu namanya istidraj. Istidraj itu dikasih, tapi bukan rahmat Allah, tapi Allah marah pada dia. Sehingga semakin dia lupa, semakin dia maksiat, nah akhirnya mendapatkan. Kedua, tentang kurban untuk orang tua meninggal dunia. Para jamaah ibadah itu ada dua macam. Sebenarnya ada tiga macam. Satu, ibadah jasadiyah, ibadah badan. Ibadah badan tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa tuh. Mas Reza, tolong dong wakilin saya sholat Jumat. Nggak bisa. Karena sholat itu ibadah badan saja. Yang kedua, ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta bisa digantikan. Misalnya, orang tua punya hutang. Orang tua karena ibadah badan sekaligus ibadah harta, itulah haji. Ibadah haji. Haji karena di situ ada ibadah maliyah, maka boleh ibadah maliyah bisa saja kita niatkan untuk orang, tidaknya kita kembalikan pada Allah Subhanahu. Itu para jemaah. Nah, kalaupun kita sodakoh misalnya niatkan kepada orang tua yang telah tiada, insya Allah nilai pahalanya tidak akan Allah kurangi untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ada chat lagi ya dari Pak Syarifuddin Amin. Assalamualaikum. Kemana ya? Para jamaah rahimakumullah, perkara bunga bank ini sesuatu yang diperdebatkan oleh para alim ulama, kehalalan dan keharamannya, tapi jatuhnya adalah syubhat. Sebaiknya, gitu kan, sebaiknya. Para jamaah rahimakumullah, begini, ya kalau kita bicara tentang ribawi, harta-harta didapatkan dengan ribawi, beginilah. Saya kalau seandainya saya punya duit 1 triliun, amin ya robbal alamin. Nah, ya kan? Mudah-mudahan malaikat mengaminin doa saya. Gitu. Uang 1 triliun ini bikin sawah dan yang lainnya, maka ekonomi akan bergerak kan? Ya kan?
Ekonomi akan bergerak kan. Al-harokah barokah. Ketika ada bergerak ke pergerakan, keberkahan muncul. Tapi maaf, kalau saya kendaraan bis misalnya, maka ada dua kemungkinan. Ada possibility of loss, ada possibility of gain. Dua-duanya 50%. Possibility of loss-nya 50%, possibility of gain-nya 50%. Waduh, ini ada bisa jadi nih kalau saya beli bis 100 misalnya, waduh, kalau rugi gimana gitu kan. Nah, ini gimana nih agar supaya possibility of loss-nya saya hilangkan, tapi possibility of gain-nya saya naikkan 100%. Jadi pokoknya untung terus. Udahlah, dibungakan aja. Nah, ini konsep seperti inilah yang berbahaya, yang jadi haram. Konsep yang seperti ini menjadi haram. Gitu. Nah, bagaimana dengan bunga bank? Ya, kalau konsep bunga bank ini seperti yang saya katakan tadi, ya udah daripada saya beli bis 1 triliun kan, beli bis wah nanti rugi, apalagi kemarin lockdown nggak bisa jalan hanya rugi. Ya, udahlah kalau gitu simpan aja dah. Tapi kalau nggak diambil juga repot. Gimana konsepnya aja ambil, jangan dimakan, bagikan bangunkan fasilitas untuk kemaslahatan umat. Itu pada jamaah cara yang paling baik kalau kita masuk dalam hal-hal yang syubhat. Itu pada jamaah itu. Ya. Itu ya. Kalau yang dimaksudkan bunga itu adalah untuk menutup possibility of gain, sehingga uang saya tetap 1 triliun, bahkan untung terus, ada bunga-bunga, ini possibility of gain-nya naikin. Tapi kalau seandainya bukan seperti demikian, hanya sekedar untuk memudahkan transaksi dan segala macam, itu masih bisa ditolerir untuk konsep bunga bank ini. Ya, alhamdulillah, semoga terjawabkan dari pertanyaan Pak Syarifuddin Amin tadi. Baik, kita masih ada waktu kembali. Bapak Ibu jamaah, silakan bagi yang kalau ini Pak Ustadz, dulu itu kalau nggak salah zaman sebelum Rasulullah itu kalau kita buat dosa atau aib, katanya sama malaikat tuh di depan rumah Pak Ustadz ya. Betul. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahidin. Setiap umatku itu ditutupi dosa-dosanya. Ilal mujahidin, kecuali dia sendiri yang ngomong. Jadi aib orang itu bukan Allah yang buka, tapi dia sendiri yang buka. Nah, kalau dulu umat-umat dulu begitu hari ini dia berbuat dosa, pulang ke rumah, tidur di rumah, pagi-pagi tertulis dosa si fulan ini. Gitu. Itu yang paling. Ini ada komentar dari Pak Karmanto. Ya. Nah, makanya saya bilang, lihat kalau untuk meningkatkan possibility of gain menjadi 100%, possibility of loss jadi dihilangkan, nah inilah yang terjebak dalam konsep ribawi. Tapi kalau untuk keamanan, untuk kemudahan transaksional, itu masih bisa ditolerir oleh jamaah. Apalagi sekarang sudah ada bank syariah yang insya Allah jamaah rahimahullah secara muamalahnya itu sah. Itu jamaah rahimahullah. Jadi cuman kita lihat posisi sebagai seorang yang punya uang ini, ketika menyimpan di situ motivasinya apa? Ketika motivasinya adalah agar supaya uang ini tidak rugi terus, tidak rugi. Kalau diinvestasikan bisa rugi bisa untung, tapi untungnya naikin 100% karena dia berbunga terus. Nah, ini ya konsepsi ribawi. Itu yang paling gitu, Pak. Ya, saya tidak mengharamkan, Pak. Saya ketika Bapak Ibu menaruh uangnya di bank, kira-kira apa ini motifnya? Untuk meningkatkan possibility of gain dan possibility of jadi dihilangkan, atau untuk memberikan keamanan dan selainnya. Nah, kalau memberikan keamanan selainnya, tentu yang subhat tadi, yang ribawi, yang bunga-bunga tadi, ya
gunakanlah untuk kemaslahatan umat. Allah a'lam bishawab. Baik, silakan Bapak Ibu kembali. Masih kita masih ada kesempatan. Ya, kita bersabar Pak Mas Reza. Kita tidak bisa hajian tahun ini lagi. Iya. Semoga ya, ada hikmah insya Allah di balik itu semuanya. Ya, alhamdulillah. Berikan kesempatan untuk sujud di depan Ka'bah. Tahun depan mudah-mudahan kembali normal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita kembali untuk wukuf di padang Ka'bah. Ini sudah bulan Syawal. Biasanya Nera bulan Syawal ini sedang sibuk-sibuknya manasik haji. Ya, persiapan. Tiap minggu itu manasik haji. Mbak Ati ada nih, Mbak Ati biasanya Mbak Ati nih bulan-bulan ini jadi artisnya. Ya, kita mohon pada Allah, semoga Allah angkat pandemi ini secepat mungkin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Saya kira semua orang merasa rindu pada Ka'bah Al-Musharrafah, gitu kan. Ya, ketika sedih rasanya, saya tak berani melihat, tak tega melihat Ka'bah yang sepi itu, nggak tega melihat Raudhah tempat sujudnya Rasulullah sepi. Ya Allah, Rabbi ya Karim, gitu kan. Jadi gak tega melihatnya. Ya, insya Allah. Entah apa yang terjadi, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pertanyaan terkait tadabbur surat Yusuf nih Ustaz, ayat 1:14. Mungkin terkait mimpi ya. Ya. Apakah ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menceritakan mimpi-mimpi yang kita alami ke orang lain? Terus bagaimana kita mengenali bahwa mimpi itu datang dari Allah, Ustaz? Baik, para jemaah rahmatullah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ru'ya itu apa namanya? Mimpi itu bagian dari kenabian. Salah satu bagian dari kenabian ataupun dari wahyu. Cuman mimpi yang satu, yang warimatullah, mimpi ini sangat personal. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang mimpi, sebaiknya tidak diceritakan kepada siapa-siapa, cukup dia sendiri yang bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang mimpi tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya mimpi buruk, bangun, ta'awud, kemudian meludah ke sebelah. Ya, kalau sekarang kan nggak mungkin. Dulu zaman Rasulullah tuh nggak pakai nggak pakai keramik. Itu langsung ke tanah gitu kan. Rasulullah mengajarkan bangun, kemudian beristi'adzah, habis beristi'adzah, kemudian puh tuh. Nah, seperti meludah 3 kali ke sebelah kiri gitu kan. Itu pada jamaah ribat menunjukkan bahwa mimpi ini ada yang betul, juga ada hanya sekedar bunga tidur. Cuma ketika seseorang bermimpi, sebaiknya pengalaman. Mengapa sebabnya jamaah ribatullah? Karena kalau disampaikan ke orang jadi fitnah. Nabi Yusuf aja ternyata punya saudara-saudara difitnah karena mimpi tersebut. Dan ternyata bukan cuma mimpi, setelah kejadian itu, perlakuan Nabi Yakub memang agak beda. Inilah yang mengakibatkan mengakibatkan Nabi Yusuf alaihissalam diiriin saudara. Jadi bukan cuma mimpi sebenarnya yang mengakibatkan itu. Mimpi hanya isyarat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala angkat Yusuf sebagai nabi. Nah, karena Yusuf sudah jadi nabi, sedangkan kakak-kakaknya tidak nabi, tentu perlakuan Nabi Yakub yang berbeda. Nah, jadi yang membuat iri itu adalah perlakuan Nabi Yakub. Makanya kata Al-Quran, la Yusufu
wa akhuhu, kecintaan Yakub kepada Yusuf dan saudaranya ini kok lebih ya dibandingkan pada kita. Nah itu jemaah. Jadi begitu perlakuannya. Itu jemaah mimpi. Jadi misalnya satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mimpi. Mimpinya disampaikan pada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menanggapi mimpinya Siti Aisyah ini. Apa mimpinya Siti Aisyah ini? Mimpinya Siti Aisyah ini didatangi oleh 3 cahaya. 3 cahaya turun ke dalam kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Besoknya ketika bangun datang pada Rasulullah, ya Rasulullah semalam saya mimpinya begini. Rasulullah tidak menanggapi. Baru ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab sakit, lalu Sayyidina Umar Ibn Khattab menyuruh putranya Abdullah bin Umar, Abdullah tolong kasih tahu ke Aisyah bahwa Umar istazana, bahwa Umar pribadi, secara pribadi, bukan khalifah, secara pribadi minta izin untuk dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar datang ke Siti Aisyah, gimana Umar minta izin? Boleh, kata Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, sebenarnya itu tempat buat aku. Tapi la asar tuh aku mendahulukan Umar sekarang ini. Khattab pastikan, kamu ngomongnya khalifah apa Umar? Umar ya Rasulullah, ya Bapak, coba datang lagi. Kenapa? Karena kalau atas nama khalifah, takutnya Siti Aisyah ini nerima Sayyidina Umar dikuburkan di samping makam. Gak mau, Umar ingin pribadi. Balik lagi Sayyidina Abdullah bin Umar ini nanya kepada Siti Aisyah. Baru kemudian Siti Aisyah mengisahkan bahwa satu malam dia mimpi Allah tidak menjawab. Sekarang kata Siti Aisyah, saya tahu mimpi tersebut. Kenapa kok ada 3 cahaya yang masuk ke dalam kamarnya, turun ke kamarnya? Karena ada 3 cahaya, 3 orang yang menyinari bumi ini yang akan dikuburkan di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. 3 cahaya tersebut ada Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu para jemaah Allah seperti demikian. Begitu Mas Reza. Itu jemaah tentang mimpi. Karena itu janganlah terlalu terobsesi dengan mimpi. Ya, karena seringkali mimpi kita susah membedakan antara mimpi mimpi petunjuk Allah atau mimpi karena bunga tidur. Pantas saya diajarkan oleh Pak suruh orang juga untuk istikharah. Mengapa sebabnya? Karena kalau istikharah sendiri antara 2 pilihan pasti ada satu yang lebih. Nah, ketika tidur, satu lebih inilah yang menguasai alam bawah sadar kita, muncullah dalam mimpi. Padahal bisa jadi itu mimpinya itu bukan petunjuk, tapi satu. Kalau orang lain tidak ada kepentingan dengan kita, istikharahnya itu akan lebih objektif karena tidak ada subjektivitas pribadi dalam masalah yang dihadapi. Itu jamaah Allah saya diajarkan oleh para guru seperti demikian. Kalau istikharah jangan sendiri juga, suruh mintakan orang lain untuk mengistikharahi agar supaya subjektivitas pribadi kita tidak dominan ketika dapat petunjuk dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Mas Aisyah. Ya. Nah, kita sudah jam 9. Kita bacakan umur kitab suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah panjangkan umurnya sehingga satu ketika nanti diperkenankan untuk bisa wukuf di padang Arafah, untuk bisa munajat di Muzdalifah, untuk bisa bermunajat di Mina. Ya, itu khususnya untuk calon-calon jamaah haji yang sudah daftar tapi tertunda terus para jamaah lima. 2 tahun ini. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan yang masih ada, yang
Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang ketiga, kita pada ini kita doakan putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah di mana Allah perintahkan kurban. Ya, semoga putra-putri kita Allah jadikan generasi Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitupun juga dengan murid-murid kita, santri-santri kita dan orang pernah bertolabur ilmu dengan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin shalihah al-fatihah. Alamin ar-Rahman ar-Rahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma al-jam'a al-ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqami hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Hawaiji dunya wal akhirah. Hiya la qaridun wa fiha lana shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal. Ya Allah, terima kasih Kau sampaikan kami di bulan Syawal. Bulan Syawal ini ya Allah merupakan bulan-bulan haji ya Allah Rabbana. Ya Allah, kami tiada daya dan tiada upaya. Perkenankan Kau berikan kesempatan pada kami untuk bisa sujud di depan Ka'bah, untuk bisa wukuf di padang Arafah. Ya Allah, kami yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, rindu rasanya kami ya Allah Rabbana untuk kembali menaikkan ya Rabb. Bagaimana hati kami bergetar ketika kami akan melontar jumrah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon pada izinkan Kau terima haji kami, terima wukuf kami, terima tawaf kami, terima sa'i kami ya Allah Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan segala amalia haji kami ini Rabb sebagai sebab Kau berikan rahmat pada kami, pada keluarga kami, pada orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, kami tiada daya dan tiada upaya. Allahumma rzuqna ziyarata. Perkenankan Kau angkat pandemi ini ya Allah ya Rabbana dengan rahmat Engkau, sehingga kami bisa sujud kembali depan Ka'bah ya Rabb. Kami bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bisa sujud di tempat sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al auladana wa banatana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa ma merupakan amanah Engkau. Ya Rabb, anak-anak ini telah kami didik. Di Ramadan kemarin kami suruh mereka untuk berpuasa ya Allah Rabbana. Ya Allah Rabbana, kami punya murid ya Rabb. Murid-murid kami sudah kami ajarkan ya Rabb. Hari ini kami pasrahkan kepada Engkau. Izinkan ya Rabb, anak-anak kami, murid-murid kami, Kau jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang meneruskan perjuangan agama. Ya Allah ya Rabbana, kami pasrahkan segalanya kepada Engkau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal Rizukna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, perkenankan Kau limpahkan dalam hati kami kecintaan kepada Engkau, kecintaan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba iman yuhibbuka, dan kecintaan kepada orang yang cinta kepada Engkau. Wa hubbal amal alladzi yuballighuna hubbak, dan kecintaan kepada perbuatan yang menjadikan kami cinta kepada Engkau. Waj'alna lahu minal murafiqin fi jannatin na'im. Perkenankan ya Rabb, kami bisa rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahumma fiqna wa mitharik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Helmi atas tausiahnya, dan juga kajian besok hari Minggu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Faudal Rahman LCMA dengan tema silaturahmi meningkatkan kepedulian. Baik, semoga apa yang kita dapatkan di hari ini dapat menambah wawasan ilmu kita, bisa untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian. Terima kasih sekali lagi Ustadz Helmi
Ya. Terima kasih Ustaz Helmi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi